apa kabar? Salam sejahtera dalam Kristus Yesus buat kita semua. Kita kembali dalam Racing atau Rabu Blessing, yaitu dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum kita memulai Racing atau Rabu Blessing, mari kita berdoa. Tuhan, berkati Rabu Blessing ini, berkati siapapun dimanapun, agar tetap baik dan melancarkan Rabu Blessing ini. Karena kami mencintaimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah dan menikmati berkat Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,
Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Ya kalau mau bilang PON-PON itu kan ya selama ini kan kita tahu PON itu biasanya di tempat lain, di tempat lain gitu PON ini. Tapi ternyata juga termasuk di Papua juga untuk PON ini. Jadi ya termasuk di PON juga, Papua ini juga jadi senang gitu. Sedang ada PON ini bisa termasuk di Papua juga untuk PON sini. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Kami ini volunteer di PON sekarang ini sangat semangat sekali karena ini adalah perdana PON diadakan di Papua ya. Jadi biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Kami tetap tahu. Toh? Jokowi itu orang yang paling hebat. Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Pak Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak sorpus, anak sorong. Anak sorong pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak sorong pusat. Ya. Sorpus. Anak sorong pusat. Mantap. Jadi Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat-sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana untuk mengatur negeri ini. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Itu guys, lihat bukti guys. yang kami lihat. Kalau yang presiden lain kami tidak usah komentar karena tidak ada. Bukti Siap, apa? benar, Tidak ada. benar. Kalau Pak benar Jokowi itu sekali. asli dari Papua. Shalom, selamat datang di seri Cowboy dengan tema pahit sebelum manis. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sejak kecil kita sudah sering mendengar orang tua kita berkata, masih bisa bernafas adalah suatu anugerah, masih bisa makan adalah anugerah, masih bisa tinggal di rumah dengan atap adalah anugerah, masih bisa bersekolah dan masih bisa hidup semua karena anugerah.
Namun, apa jadinya bila hidup ini dipenuhi dengan masalah? Apakah kita bisa tetap menganggapnya sebagai anugerah? Sepertinya ada sebuah keanehan saat kita tetap menganggap hidup ini adalah sebuah hadiah. Tapi di saat-saat tertentu kita malah mengalami masalah bertubi-tubi. Rasanya mustahil hidup tanpa masalah. Dan terkadang masalah bisa menjadi sumber malapetaka bila kita tidak tahu maksud dan tujuannya hadir dalam hidup ini. Pikiran negatif kita akan memberitahu bahwa masalah akan membuat hidup ini semakin susah. Namun, pikiran positif kita akan memberitahu bahwa persoalan akan mendewasakan karakter kita. Ingat, tidak ada bobot masalah yang akan melebihi kekuatan kita. Seperti seorang pelatih olahraga angkat besi sedang melatih kita, begitulah Allah akan melatih kita. Ia akan memberikan beban untuk kita angkat sesuai dengan kekuatan kita. Masalah selalu punya cara membawa kita lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah tiap kali masalah itu hadir dalam hidup kita. Ia akan membuat sesuatu indah pada waktunya. Allah mempunyai rencana spesial dan unik untuk setiap pribadi yang unik. Percaya itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai masalah? Yang pertama adalah jangan pernah lari dari setiap masalah. Dan yang kedua, berdoalah agar kita tetap tegar dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Sekian seri Cowboy pada hari ini. Biarlah semua dapat memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap dalam protokol yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji Tuhan. Ibadah Rabu Blessing kita hari ini, pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 90 ayat 3 sampai 12. Mazmur 90 ayat 3 sampai 12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tolong kami dalam menjelajah untuk mengerti, beri kami pencerahan, dan ajarlah kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Sertai kami dalam belas kasihan-Mu Tuhan, supaya tiap kami, baik kami yang berbicara dan Bapak Ibu yang mendengar dimanapun berada, menjadi berkat. Biarkan berkat Tuhan nyata dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 3 sampai 12. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat 3, Mazmur 90 ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu yang terkasih,
Mazmur ini ditulis oleh Nabi Musa yang memiliki kehidupan yang menarik. Siapakah Nabi Musa? Musa memiliki kehidupan yang lengkap dan unik, kuat dan memiliki kehidupan 3 periode yang sangat unik dan hebat. Periode yang pertama di usia muda sekitar 40 tahun dan dia adalah pangeran di istana yang kaya, hidup enak dalam istana dan terhebat di zamannya di antara bangsanya Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel menjadi budak pada bangsa Mesir. Sedangkan Musa hidup di kerajaan penuh dengan fasilitas terbaik dan terhebat. Hal ini kita sudah tahu karena Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Dalam kehidupan Musa sekitar 40 tahun pertama, Musa mendapat fasilitas hidup dan ilmu yang tinggi. Pembentukan dasar dalam kerajaan yang Musa pada usia tersebut membuatnya berkelas di istana, membentuk Musa yang berkualitas. Pada periode kedua, Musa pada 40 tahun periode kedua, Musa mengalami kehidupan sebagai buronan. Hatinya terpanggil untuk saudaranya bangsa Israel. Hatinya selalu gelisah, terpanggil pada suatu saat bangsa Israel dianiaya oleh bangsa Mesir. Musa terpanggil untuk membantu bangsa Israel yang teraniaya. Pada saat itu, malah Musa membunuh bangsa Mesir dan ia menjadi buron bangsa Mesir. Oleh karena peristiwa tersebut, kemudian Musa pergi dan tinggal di padang rumput menjadi gembala domba. Dari istana Musa menjadi gembala, dari yang mulia menjadi terhina. Bapak Ibu yang terkasih, dalam periode 40 tahun yang kedua menjadi gembala, yang tidak menentu. Musa hebat, tidak merasa ia menjadi orang yang hebat, tidak merasa terbebani, menjadi gembala, tidak merasa terhina. Sebagai gembala, Musa menikahi putri Yitro, imam di Midian. Hidup sebagai gembala membuat Musa hebat, tidak merasa terhina, malah kualitas hidupnya menjadi berkualitas. Periode ketiga, yaitu periode Musa berumur sekitar 80 tahun. Dia diminta Tuhan untuk memimpin bangsanya Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Memimpin orang Israel yang tegar tengkuk, yang membuat dia menjadi buron. Tetapi karena kedaulatan Tuhan menetapkan Musa untuk berangkat membawa bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Membawa bangsa Israel yang bebal itu dengan orang-orang Israel yang tersebut, dia memimpin perjalanan yang sangat menyeramkan. Tiap hari bangsa Israel mendapat mukjizat Tuhan yang nyata, tapi bangsa Israel tidak takut Tuhan. Apa yang terjadi bersama perjalanan bangsa Israel membuat Musa belajar dengan perilaku manusia tersebut. Lalu Musa sampai pada doanya ini. Musa mau menggambarkan bagaimana kuasa dan besarnya Allah dan ketiadaan manusia. Musa juga melihat dan belajar dari ketidakdayaan manusia melihat bahwa manusia bisa kurang ajar, juga tidak pernah mau belajar untuk takut akan Tuhan, Allah yang mencipta dan maha kuasa. Karena itu, keluarlah kalimat yang luar biasa dari Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena itu, Musa menggambarkan Allah adalah Allah yang besar. Dia mengatakan manusia, ayat ketiga, dia mengatakan manusia
Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Karena Allah mencipta manusia dari debu dan mengembalikannya menjadi debu. Itu adalah kedaulatan Allah atas kehidupan manusia yang tidak bisa diganggu gugat. Dia adalah Allah yang hebat melintas ruang dan waktu. Sehingga dalam ruang dan waktu, Musa menggambarkan di mata Tuhan 1000 tahun bagi manusia, tetapi sekejap hanya bagi Tuhan. Seperti hari kemarin sudah selesai. Artinya 1000 tahun perjalanan hidup kita hanya sekejap bagi Allah. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang pisut dan layu. Musa menggambarkan bahwa dengan ketidakdayaan manusia jadi tak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Tapi di situ Tuhan ada dan berkuasa menyertai manusia. Sungguh kami habis, ayat ke-7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu yang terkejut. Musa juga menggambarkan bahwa kita tidak bisa menghindar dari murka Allah, dan karena kejahatan amarah kita akan terkejut, menggambarkan kuasa dan murka Allah yang kita tidak bisa melarikan diri kita karena Dia pemilik ruang dan waktu ini. Musa juga menggambarkan bahwa menaruh kesalahan di hadapan dan engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Musa juga menggambarkan tidak ada satupun dosa yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan pasti akan membongkarnya. Musa juga mengatakan, hari-hari berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Musa, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah? Oleh karena itu, Musa mengajarkan bahwa manusia harus teliti menghitung dengan ketelitian tinggi, memperhatikan dengan cermat dan memaknai dengan cermat, memahami dengan bijak supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi salah. Telitilah kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya ini yang menjadi semangat kita, yang mesti kita pikirkan, supaya kita bisa melakoni kehidupan kita, merespon kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita tetap berjalan pada jalannya itu. Ini yang menjadi penting. Telitilah sedemikian, celakalah kita jika kita tidak menghitung hari-hari kita dengan teliti dan menelitinya. Kita harus mengaudit diri kita setiap hari. Apakah kita sudah sesuai dengan kebenaran Tuhan? Oleh karena itu,
Ketika kita menghitung dan melihat, kita akan kaget dan sadar diri dan terkejut akan kejahatan kita, dan kita akan heran dan terkejut ketika kita mengaudit diri kita, betapa Bapa baik masih memelihara kita. Mari kita menghitung diri, mari kita menghitung hari-hari kita dengan cara 1. Kurangi apa yang mau kita kurangi. Apa yang maksud dengan mengurangi? Kita mengurangi kesalahan kita dari dosa kita. Marilah kita belajar hari demi hari mengurangi dosa dan kesalahan. Marilah kita bertekad dengan waktu yang berjalan. Kurangi dengan membuat kesalahan atau dengan mengurangi dosa dan kesalahan. Marilah kita bertekad dengan waktu yang berjalan, dengan membuat tekad atau dengan membuat catatan kita setiap kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Kita bisa mengingat dan mengurangi dosa dan dengan kesalahan kita dengan teliti. Mari kita berdoa dan bergumul dengan apa yang Tuhan mau. Kita secara terus-menerus dengan teliti. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menghitung hari-hari kita dengan teliti adalah dengan menambahkan. Tambahkan apa yang perlu kita tambahkan, yaitu dengan menambahkan kebajikan, dengan perbuatan benar dalam kehidupan kita. Marilah kita menolong orang lain. Kita harus aktif menambahkan kebajikan dalam hidup kita, belajar memahami orang lain, belajar menghargai orang lain. Kalau kita diberikan kesempatan, marilah kita melayani dia. Bersyukurlah diberikan kesempatan untuk menolong orang lain dengan memberi uang. Bersyukurlah dan tambahkanlah perbuatan baik yang belum ada pada kita. Yang ketiga, bagikan. Mari kita bagikan apa yang ada pada kita. Kesaksian hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Apakah kesaksian kita sudah menjadi berkat? Apakah kehadiran kita menjadi luar biasa dan menjadi kesaksian yang luar biasa dan kita menjadi berkat bagi orang lain? Yang terakhir, untuk menghitung hari-hari kita adalah kita melipat gandakan. Apa yang harus kita lipat gandakan adalah pelayanan kita dalam bergereja. Harus kita melipat gandakan pelayanan kita di setiap organisasi dan pelayanan bergereja. Kita harus semangat melipat gandakan pelayanan dalam pengabdian kita, dalam pelayanan kita kepada Allah. Dengan demikian, dari semua proses mengurangi, menambahkan, membagikan, melipat gandakan, itu akan amat sangat indah, sehingga kita akan beroleh hati yang bijaksana. Makin hari kita akan makin tahu dosa kita berkurang, dan kebaikan kita akan bertambah. Kehidupan kita menjadi kesaksian kita yang kita bagikan, dan pelayanan kita yang digandakan. Itu semua membuat kita tahu bagaimana Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita. Demikian firman singkat yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita dan kita menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa atas firman yang begitu indah, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, Tuhan, bagi kami. Kami mengucap syukur kiranya firman yang telah kami dengar ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami, Tuhan. Haleluya, amin.
Bagaimana kabar kita semua di akhir tayangan ini? Tentu diberkati Tuhan kan, dimanapun kita berada. Sampai jumpa di minggu depan. Saya, Richard Clemens Nabela, salam sehat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. See you later. Bye.